Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Sari berita untuk hari Jumat 7 Januari 2022. Sistem baru pelaporan tes antigen cepat telah ditayangkan di Victoria hari ini. This will allow the department to confirm case details. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan telah mencatat jumlah kasus corona tertinggi di dunia saat ini. Last week, the highest number of COVID-19 cases were reported so far in the pandemic. Dalam kasus penolakan pemain tenis nomor 1 dunia memasuki Australia, pihak berwenang Victoria mengatakan bahwa aturan memasuki Australia dapat dilihat di situs Home Affairs. It is up to the individual traveller. Clearly they get advice. Baiklah pendengar, marilah kita ikuti warta berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Kasus COVID harian di New South Wales terus meningkat. Tercatat 36.625 kasus COVID baru dan 11 kematian dari 112.725.000 tes yang diproses. Saat ini 1.738 orang dirawat di rumah sakit dengan jumlah intensif melonjak menjadi 134 orang. Dr. Jeremy McNulty dari New South Wales Health mengatakan 6 pria dan 6 wanita yang meninggal itu berusia di atas 60 tahun. 3 people were from northern New South Wales, 3 from southeastern Sydney, 1 person was from Western Sydney, 1 from southwestern Sydney, 1 from northern Sydney, 1 person was from Port Stephens, and 1 person was from the Lake Macquarie area. We'd like to express our sincere condolences to the family and loved ones of these people who sadly died. Sementara itu, di Victoria mencatat 21.728 infeksi COVID-19 baru dari 68.202 tes PCR yang dilakukan dan disertai dengan 6 kematian. Rawat inap meningkat menjadi 644 pasien dengan 58 orang dalam perawatan intensif. Sementara itu, sebuah sistem baru untuk pelaporan tes antigen cepat akan ditayangkan di Victoria hari ini sebagai bagian dari aturan COVID yang baru. Warga Victoria yang dites positif dengan tes antigen cepat harus mengisolasi diri selama 7 hari dan memberitahu kontak mereka. Mereka juga harus melaporkan hasilnya ke Departemen Kesehatan negara bagian itu melalui formulir online atau melalui telepon. Pejabat Kepala Petugas Kesehatan Ben Cowie mengatakan proses baru itu akan memberikan data yang akurat bagi Victoria. This will allow the department to confirm case details, to monitor the ongoing spread of COVID-19 through our community, which is incredibly important for supporting planning around our health system responses, and perhaps most importantly, ensure that people can still access care if their symptoms are deteriorating or if they've got risk factors for progression, and also to access welfare and other support. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan rekor 9, juta kasus virus corona di seluruh dunia selama seminggu terakhir merupakan lonjakan sebesar 71% dalam jumlah infeksi mingguan. Hal ini diperkirakan karena munculnya varian Omicron. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan jumlah kematian mingguan global selama seminggu terakhir lebih dari 41.000. Sementara Omicron tampaknya kurang parah daripada varian Delta, terutama di orang-orang yang tidak divaksinasi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kesetaraan vaksin adalah kunci tantangan global pandemi. Ia juga mengatakan ini adalah jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan selama pandemi. Last week, the highest number of COVID-19 cases were reported so far in the pandemic. And we know for certain that this is an underestimate of cases because reported numbers do not reflect the backlog of testing around the holidays, the number of positive self-tests not registered, and burdened surveillance systems that miss cases around the world. Kita kembali ke Australia, di mana situasi visa Novak Djokovic pemain tenis nomor 1 di dunia, tampaknya telah menggagalkan rencananya untuk gelar tunggal Australia terbuka ke-10 dan rekor Grand Slam-nya yang ke-21 secara keseluruhan.
Djokovic dihentikan oleh pasukan perbatasan Australia dan visanya dibatalkan setelah tiba untuk bertanding di Australia terbuka. Saat ini ia berada dalam tahanan imigrasi di The Park Hotel di Melbourne dan menunggu tantangan hukum oleh pengacaranya untuk mencegah deportasinya. Pengadilan Sirkuit Federal di Melbourne telah mulai mendengarkan kasusnya tentang pembatalan visanya itu. Sidang penuh ditetapkan pada pukul 10 pagi hari Senin antara pengacara Djokovic dan Menteri Dalam Negeri Karen Andrews. Andrews mengatakan kepada Seven Network bahwa aturan untuk memasuki Australia tersedia di situs Home Affairs. Dan ia mengisyaratkan Djokovic harus mencari nasihat imigrasi yang lebih baik sebelum melakukan perjalanannya ke Australia. It is up to the individual traveller. Clearly they get advice, but in this case there were multiple opportunities for advice to be sought, but information is freely available on the Home Affairs website. Jika Djokovic gagal mengikuti kompetisi ini, sesama bintang tenis global Rafael Nadal adalah favorit untuk memenangkannya. Nadal mengatakan pemain Serbia itu tahu apa yang dipertaruhkan ketika ia memutuskan untuk tidak mengungkapkan status vaksinasinya. You don't want to get the vaccine, then you can have some troubles. In some way, I feel sorry for him, but at the same time, he knew the conditions since a lot of months ago, so he makes his own decision. Kita menuju ke luar negeri, protes kekerasan di Kazakhstan telah menyebabkan orang-orang meninggalkan negara itu melarikan diri ke negara tetangga Kyrgyzstan melalui perbatasan Akjol. Puluhan pemrotes dan petugas polisi telah tewas semalam ketika pasukan keamanan membersihkan alun-alun pusat kota utama Almaty mencoba untuk memadamkan protes yang dimulai yang dipicu oleh kenaikan harga bensin, namun mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas dengan partai pemerintahan yang berkuasa. Para pengunjuk rasa kembali turun ke jalanan di kota terbesar di negara itu, Almaty, sehari setelah membobol kediaman presiden dan kantor wali kota di sana. Polisi kembali mengerahkan kekuatan termasuk di ibu kota Nur Sultan yang dilaporkan sepi. Sementara itu pasukan Rusia sedang dalam perjalanan. Ihab Ismail, seorang musafir dari Abu Dhabi, mengatakan bandara tidak dapat diakses. I'm coming from Almaty. I was supposed to fly to Dubai tomorrow, but I found that the Almaty airport is closed. I tried to go to other airports in Kazakhstan, but all airports in Kazakhstan are closed. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.